Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam menyelesaikan tugas yang telah dosen berikan sesuai dengan urutan kelompok masing-masing. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya satu persatu sesuai dengan urutan pembahasan materi. Pemateri pertama yaitu saya sendiri atas nama Nurisla R, dan pemateri kedua yaitu Nur Fadillah, dan pemateri ketiga yaitu Nurul Aziza, dan pemateri keempat yaitu Andi Hairil Fajri, dan pemateri kelima yaitu Nurul Muhlisa. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke materinya. Baiklah, saya akan memaparkan soal yang telah kami diskusikan. Pada kelompok 3 mendapatkan soal nomor 3, di mana soalnya fungsi f yang periodik ditentukan oleh fx sama dengan x dalam kurung v dikurang x balas kurung dalam selang x besar dari 0, x kecil dari v, dipandang sebagai fungsi ganjil sehingga simetri terhadap titik asal. Fungsi f periodik dengan periode 2v. Tentukan a. grafik fx, b. deret sinus Fourier fx. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian A, yaitu grafik fx. Di sini kita akan menggunakan aplikasi untuk membuat grafiknya. Aplikasi yang kita gunakan adalah GeoGebra Classic, sehingga kita mendapatkan gambar grafik seperti ini. Jadi ini adalah grafik dari fx sama dengan x dalam kurung v dikurang x balas kurung dengan batas x besar dari 0 dan x kecil dari v. Itulah materi yang saya bawakan. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Nur Fadila untuk melanjutkan materi selanjutnya. Ya, baik, saya Nur Fadila. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Berdasarkan gambar grafik di sini, 0 sampai V, periodenya hanya V. Sedangkan yang diketahui dalam soal periodenya ada 2V. Nah, ternyata setelah kita lihat dalam soal ditanyakan yaitu deret sinus Fourier, yang berarti fungsi ini dipandang sebagai fungsi ganjil, sedangkan pada gambar di sini tidak tergambar fungsi genap dan ganjil, sehingga kita harus pandang grafik ini dengan fungsi ganjil, yaitu pencerminan melalui titik asal atau titik O atau titik 0,0, sehingga kita buatkan garis ke bawah dari 0 sampai min V. Karena ini periodenya 2pi, maka gambar min V sampai 0 terulang lagi dari V sampai 2V, kemudian 2V sampai 3V. Jadi min V sampai V itu 2 periodik. Selanjutnya 0 sampai 2V itu juga 2 periodik. Saya Nurul Aziza. Saya akan menjelaskan penyelesaian soal pada bagian B, yaitu deret sinus Fourier. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Deret sinus Fourier. Deret Fourier untuk fungsi ganjil itulah yang disebut dengan deret sinus Fourier. Pada deret sinus Fourier ini terdapat beberapa teorema yang dapat membantu dalam menyelesaikan deret sinus ini. Teorema yang pertama, di sini ada A0 yang nilainya sama dengan 0. AN-nya juga sama dengan 0, sedangkan BN-nya yaitu 2/L integral 0 sampai L fx cos pi ns per L ds, dan N-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena A0 dan AN-nya sama dengan 0, maka yang kita cari hanya nilai BN-nya saja. BN sama dengan 2/L integral batas 0 sampai L fx cos pi ns per L dx. Kemudian 2/pi integral 0 sampai pi
fx cos pi nx per pi dx. Di sini kita ganti dengan nilai pi karena dari penjelasan materi sebelumnya pada video yang dikirim di Spada, di situ dikatakan bahwa 2pi itu sama dengan 2L, sehingga di sini L sama dengan pi. Maka dari itu di sini saya akan ganti nilai L menjadi nilai pi. Integral 0 sampai pi fx cos pi ns per pi. L-nya kita ganti dengan nilai pi dx. Kemudian 2 per pi integral 0 sampai pi, kita masukkan fungsinya x dalam kurung pi dikurang x cos ns dx sama dengan 2 per pi integral 0 sampai pi s kali pi kemudian dikurang s kali x cos ns dx. Pada integral kali ini saya akan menggunakan integral parsial, di mana salah satu fungsinya diintegralkan dan fungsi lainnya diturunkan. Salah satu ciri dari integral parsial yaitu apabila terdapat salah satu fungsi yang apabila diturunkan akan menghasilkan nilai 0. Nah, di sini nilai cos ns jika diturunkan ini akan menjadi tidak akan menghasilkan nilai 0, sedangkan ps dikurang x kuadrat di sini akan menghasilkan nilai 0, di mana ps jika diturunkan kita akan lihat pada di bawah ini. Px kurang x kuadrat jika diturunkan akan menghasilkan pi dikurang 2x. Kemudian jika diturunkan lagi, maka sisanya min 2. Nah, jika min 2 ini konstanta jika min 2 ini diturunkan, maka akan menghasilkan nilai 0. Sedangkan cos ns jika diintegralkan, maka akan menghasilkan 1 per n sin nx. Kemudian diintegralkan lagi, maka hasilnya itu min 1 per n kali 1 per n cos nx. 1 per n di sini dihasilkan dari turunan dari ini, kemudian integral sin nx yaitu min cos nx. Kita beri kode di sini positif, negatif, positif. Yang ini kita kalikan dengan ini, sedangkan ini kita kalikan dengan yang ini. Kita masukkan 2 per pi, kemudian masukkan ini kali ini, ps kurang x kuadrat kali 1 per n sin nx tambah pi dikurang 2s dikali min 1 per n kuadrat cos nx. Cos nx batasnya yaitu 0 sampai pi. Baiklah, langsung saja. Nama saya Nihil Fajri. Saya selaku pemateri keempat akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya mengenai bagian B mengenai direct Fourier menentukan nilai Bn. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Baiklah, pada pembahasan sebelumnya di mana x integral 0 sampai v x dikalikan dengan v kurang x dikalikan dengan cos nx dx, itu di sini kita kali masuk nilai x-nya ke dalam v kurang x, maka hasilnya itu xv kurang x kuadrat cos nx dx. Setelah itu sebelum kita substitusikan nilai v dan 0 ini, pertama-tama kita integralkan nilai dari xv kurang x kuadrat ini dikalikan dengan cos nx dx ini, kita integralkan. Maka di sini integralnya itu dapat dilihat seperti ini. Pertama-tama kita integralkan cos nx nya itu menjadi 1 per n sin nx. Di sini dapat dilihat bahwa sin nx
integral dari cos nx itu adalah 1/n sin nx dengan dan bergabung dengan nilai xv kurang x kuadrat. Dapat dilihat bahwa jika bagian di sini itu diintegralkan, maka sebelah itu akan diturunkan. Oke. Setelah itu kita dijumlahkan dengan v kurang 2x 1/n kuadrat cos nx. Sehingga dapat dilihat nilai ini akan menyatu dengan ini. Kenapa bisa jadi positif? Karena nilai v kurang 2x ini adalah bernilai positif. Bertemu dengan nilai min 1/n dikalikan 1/n cos nx itu akan menjadi menjadi nilai negatif. Maka negatif dikalikan dengan negatif itu akan menghasilkan positif. Maka hasilnya seperti ini. xv kurang x kuadrat dikalikan dengan 1/n sin nx tambah v kurang 2x 1/n kuadrat cos nx. Setelah itu kita dapat mengeluarkan nilai 1/n-nya ini ke sini. Kita dapat keluarkan. Maka hasilnya itu akan jadi 2/nv dalam integral xv kurang x kuadrat sin nx tambah v kurang 2x 1/n cos nx. Kenapa masih ada 1/n-nya? Karena di sini pangkat 2. Oke. Kita lanjut, kita substitusikan nilai 0 sampai v-nya ini. Kita masukkan nilai 0 sama dengan v-nya. Kita ganti nilai x-nya dengan 0 dan v. Pertama-tama nilai v. Di sini dapat kita lihat x kali v itu sama dengan x kali v atau x-nya diganti v itu sama dengan v kuadrat dikurang dengan v kuadrat sin nv ditambah dengan v kurang 2v 1/n cos nx cos nv dikurang dengan nilai substitusi 0 itu nilainya pasti akan menjadi 0. Jadi kita tulis saja 0 di sini. Setelah itu kenapa di sini jadi 0? Karena sin nv itu sama saja dengan 0 dan juga penjumlahan dari v kuadrat dikurang dengan ditambah dengan minus v kuadrat itu sama dengan 0 juga. Maka hasilnya tetap 0 dikalikan dengan v kurang 2v itu sama dengan min v 1/n cos nv. Setelah itu maka hasilnya jadi seperti ini. V per n cos nv. Lalu kita masukkan ke dalam, kita kalikan keluar, maka hasilnya seperti ini. 2v per n kuadrat v cos nv, atau bisa ditulis minus 1/n kuadrat 2 cos nv. Baiklah, mungkin segini saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk lanjutan dari materi ini, untuk hasil akhir dari deret Fourier-nya akan dibahas oleh teman kelompok saya selanjutnya. Baiklah, dengan ini saya ucapkan terima kasih.